Crab Fishery Management Plan. Jadi, ya beginilah. Sebentar. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang horseshoe crab. Yang belum tahu horseshoe crab, beginilah penampakannya. Horseshoe crab atau biasa dipanggil, bukan dipanggil ya, atau biasa disebut dengan mini atau belangkas. Dalam kesempatan kali ini yang pertama akan saya jelaskan terkait dengan nanti ada pendahuluannya, terus kemudian juga tentang status officer-nya, bagaimana riset sama monitoringnya untuk hewan ini, status manajemen measure dan isunya apa saja, terus kemudian ada juga beberapa terkait dengan rekomendasi dari para expert dan riset yang dibutuhkan untuk next ke depannya untuk hewan ini seperti apa. Jadi teman-teman, untuk fokus yang bakal kita semua bicarakan pada pagi hari ini, lebih tepatnya itu akan membahas tentang mini yang ada di Amerika. Kenapa saya membawa atau menceritakannya bukan mini yang ada di Indonesia? Basically di Indonesia belum ada manajemen yang semasif dan setertata rapi seperti yang ada di Amerika. Sehingga di sini saya mencoba untuk memperlihatkan kalau misalnya sistem manajemen yang diambil atau diterapkan di Amerika itu benar-benar general dan kita juga bisa adopt. Makanya di sini saya menceritakan akan hal tersebut. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, mungkin yang pertama masih awam dengan spesies ini atau ya baru pertama kali melihatnya mungkin. Jadi mini ini yang penampakannya seperti ini, dia memang hewan purba, jadi bentuknya agak lumayan seru ya. Dan hewan ini di dunia itu hanya ada 4 spesies. Dan 4 spesies itu dikategorikan ke dalam 2 kelompok. Jadi ada mini yang memang hanya terdapat di Amerika atau biasa disebut Atlantic horseshoe crab atau American horseshoe crab, dan ada juga mini yang ada di Asia, namanya Asian horseshoe crab. Itu ada 3 spesies, dan yang ada di Amerika itu ada 1 spesies. Maka di seluruh dunia ini hanya terdapat 4 spesies. Untuk yang di Amerika itu kita bisa mendapatkan mini ini itu memang dia terfokus tempatnya, yaitu ada di bagian utara Maine dan di Yucatan serta di Meksiko. Dan itu di daerah yang di situ-situ aja. Beda cerita ketika kita membicarakan tentang horseshoe crab atau mini yang ada di Asia. Dia ini benar-benar tersebar mulai dari Jepang, Jepang, sampingnya dikit ke Korea, terus kemudian turun ke bagian Cina yang bagian barat ya, perairan Cina bagian barat, terus kemudian geser sedikit ke kiri ke India. Nah, habis itu dari India baru fokus ke Asia Tenggara. Di Asia Tenggara itu yang di bagian pinggir-pinggir yang punya laut, itu sebagian besar punya. Nah, untuk di Indonesia sendiri, mini ini tidak seperti kondisinya berbeda sekali dengan yang ada di Amerika. Yang di Amerika ini dia terfokus di satu tempat. Tapi untuk yang di Indonesia ini benar-benar menyebar. Kalau di Indonesia kita bisa menemukan mini itu di sepanjang pantai utara. Kalau misalnya di teman-teman yang dari pantai utara harusnya pernah menemukan mini kalau tinggalnya di sekitar pantai ya. Terus kemudian untuk di pantai selatan itu sama sekali hampir tidak pernah ditemukan. Kemudian untuk di bagian Sumatera ditemukan di pantai bagian timur. Di bagian Kalimantan juga ada, Kalimantan Barat ada, Kalimantan Timur ada, Kalimantan Tengah ada, dan di atas juga ada. Di atas itu kalau nggak salah Sarawak ya. Nah itu pokoknya di Kalimantan bagian utara juga ada. Yang Malaysianya itu juga ada. Kalau di Sulawesi pernah ditemukan juga ada laporan di Sulawesi Utara, terus kemudian di Sulawesi yang Sulawesi bagian barat dan Sulawesi Tenggara. Tapi untuk
untuk letak jelasnya, kabarnya masih simpang siuring. Internetnya bagus tidak ya? Jelas tidak ya, Ilza? Agak putus-putus Kak tadi. Oh, oke. Semoga sekarang jelas ya. Ya, Kak. Terus selanjutnya, nah ini, Mimi atau Belangkas ini sendiri itu, atau enggak saya matikan ini aja ya, matikan kamera. Iya, Kak. Bentar. Terus selanjutnya, jadi terkait dengan status dari Mimi ini sendiri. Jadi Mimi ini yang tadi ada 4, dari keempat spesies ini itu, untuk yang Mimi yang ada di Atlantik, dia statusnya vulnerable, jadi rentan. Untuk yang ketiga lainnya, pada tahun 2018 nih, masih berapa? 3 tahun yang lalu ya. 4-3 tahun yang lalu itu statusnya masih data defisien. Tapi ketika tahun 2019, ketika kita ada conference di Cina, 4 tahunan conference Mimi seluruh dunia itu, statusnya diupdate menjadi endanger. Jadi bisa dibayangkan bahwa dari status data defisien tiba-tiba masuk ke endanger, itu kan agak mencenangkan ya. Jadi dia tiba-tiba dari data defisien, terus kemudian di-upgrade, risetnya bagus, terus risetnya istilahnya risetnya dilakukan terus-menerus, datanya mencukupi untuk menentukan status kepunahnya, tiba-tiba dia statusnya endanger. Nah, itu kan bisa dibilang, ya tiba-tiba statusnya menjadi rentan punah, seperti itu. Nah, hal tersebut juga dikhawatirkan terjadi kepada yang namanya Tachypleus gigas dan Carcinocorbis rotundicauda. Untuk sampai saat ini, statusnya itu masih data defisien. Data defisien di sini itu artinya dia data yang ada saat ini, penelitian apapun itu, data yang dilaporkan di jurnal maupun dari kementerian setempat, di masing-masing negara itu belum mencukupi untuk menentukan bagaimana sebenarnya status dari horseshoe crab ini. Sehingga sampai saat ini itu kita juga masih gencar untuk penelitian 2 spesies ini, dari Tachypleus gigas dan Carcinocorbis rotundicauda. Untuk Tachypleus tridentatus, Tachypleus gigas, dan Carcinocorbis rotundicauda, semuanya ketiga jenis spesies Mimi ini bisa ditemukan di Indonesia. Oke, next. Nah, kita bakal membahas tentang status officery. Yang mana status officery ini akan difokuskan pada status officery Mimi yang dilaporkan untuk tahun 2019. Nah, pertama, Mimi itu sebagian besar di Amerika, di dunia bahkan, dipakai untuk umpan penangkapan ataupun dipakai untuk biomedical use. Biomedical use itu berarti untuk bahan baku kegiatan industri medis, farmasi, seperti itu. Nah, mungkin pertama akan berbicara dulu tentang perikanan tangkapnya. Perikanan tangkap di sini Mimi bukan tangkapan utama, tapi dia tangkapan sampingan. Tapi di Amerika ini dia diambil secara sengaja untuk dijadikan sebagai umpan. Umpannya dari ikan apa nih? Umpan dari American eel sama whale, gitulah. Dari jenis ikan itu. Dan di setiap negara, kalau misalnya dilihat dari tabel yang ada ini, jadi ada yuridiksinya. Di sini ada beberapa negara bagian yang mempunyai Mimi. Dan setiap negara bagian itu mempunyai kuota masing-masing untuk mengambil Mimi. Dari kuota dari negaranya itu sendiri, ataupun kuota dari kementerian kali ya, istilahnya kalau ASMFC itu. Seperti itu. Nah, misal kita ambil contoh dari Teluk Delaware. Nah, Teluk Delaware di sini, State Water of Delaware, itu menutup adanya pemanenan atau pengambilan horseshoe crab di landing site atau
di tempat horseshoe crab itu ke pantai gitu ya pada bulan Januari tanggal 1 sampai 7 Juni. Jadi setiap tahun pada waktu itu tidak boleh ada sama sekali yang namanya pengambilan horseshoe crab dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah banyak. Nah, ditutupnya ini kenapa? Ditutupnya itu seperti berkaitan dengan penurunan populasi horseshoe crab di state itu, di daerah tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa bayangin, nah ini kondisi pada saat ini di gambar ini adalah kondisi ketika horseshoe crab bereproduksi. Jadi pada saat bulan gelap dan pada saat bulan terang, tanggal 15 Jawa dan tanggal 15 Jawa dan tanggal 1 bulan baru, istilahnya di kita, Mimi itu ke pantai. Dan itu kan bertepatan dengan pasang tertinggi. Mimi itu ke pantai untuk mereka meletakkan telurnya. Jadi mereka mengeluarkan telur buat yang betina, terus kemudian nanti bakal dibuahi sama yang jantan. Dan pembuahannya dilakukan secara eksternal, seperti itu. Nah, maka dari itu biasanya orang-orang yang mengambil Mimi itu sebagai, istilahnya mengambil Mimi ini itu sebagai umpan, itu mengambilnya dengan tangan, free hand gitu ya, dengan tangan terbuka, ya, seperti kita mengambil kerang aja, seperti itu. Nah, makanya itu menunggu Mimi ini ke pantai. Nah, ke pantainya kapan? Pada saat Mimi melakukan pemijahan. Nah, setiap daerah itu punya regulasi yang berbeda-beda. Kapan ditutup, kapan dibuka, berapa kuotanya, berapa yang bisa diambil, itu tergantung dengan negaranya dan kondisi populasi Mimi di negara tersebut. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang di awal, kalau misalnya American eel fishery itu sangat bergantung istilahnya kepada serat-serat telur Mimi yang ada pada betina. Jadi untuk pengambilan atau untuk bukan pemancingan ya, untuk umpan di American eel itu biasanya menggunakan Mimi yang betina yang bertelur. Tapi kalau untuk jenis ikan satunya itu tidak terlalu bergantung pada jenis Mimi betina. Jadi dia bisa saja menggunakan Mimi jantan. Nah, dari grafik ini bisa dilihat kalau secara umum pengeluaran penangkapan Mimi atau pemanenan Mimi sebagian besar itu untuk umpan penangkapan. Dan untuk pengkategorian untuk perhitungan kuota umpan penangkapan dan kuota biomedical collection ini tuh berbeda. Jadi sama mereka dibedakan. Nah, ini yang kedua terkait dengan biomedical use. Biomedical use ini itu sebenarnya apa? Jadi darah Mimi, hemolim itu darah Mimi yang berwarna biru itu dia digunakan untuk pembuatan bahan pembuatan yang namanya Limulus ameboxid lisat. Jadi darahnya ini mengandung komponen yang sangat penting untuk kegiatan human health. Human health di sini biasanya dia dipakai untuk kegiatan industri medis, memastikan bahwa obat yang kita konsumsi, terus kemudian alat-alat medis yang kita pakai itu bebas dari bakteri negatif, ya. Dan untuk ngetes itu tuh ada caranya sendiri dan bahan dasarnya menggunakan darah Mimi. Terus kemudian dari penggunaan darah Mimi ini yang biasanya ada perusahaan-perusahaan yang memang perusahaan tertentu gitu. Dan perusahaan ini kalau perusahaan ini biasanya adanya di sekitar pantai. Kenapa adanya di sekitar pantai? Karena untuk transport dari pantai, pengambilan Mimi dari pantai ke tempat manufakturnya si LAL ini, itu benar Mimi itu harus dalam kondisi yang sehat. Jangan sampai Mimi nanti ketika darahnya diambil itu dalam kondisi yang stres. Ketika kita transport hewan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu benar-benar harus diperhatikan jaraknya. Untuk Mimi juga. Nah, kenapa dari pihak kementeriannya juga
ASMFC tadi, istilahnya dari pihak kementerian juga menyarankan kalau misalnya untuk company-company ini harusnya ada di sekitar Atlantic Coast atau sekitar pantai Atlantik untuk menghindari stres Mimi, karena kalau Mimi stres, darahnya diambil, nanti bleedingnya itu banyak dan kemudian dia akan mengakibatkan yang namanya mortality post bleeding. Karena setelah pengambilan darah Mimi itu wajib hukumnya dikembalikan ke laut. Nah, setelah dikembalikan ke laut, itu nanti dia juga harus mempunyai survival rate yang tinggi. Istilahnya dia harus tetap hidup setelah dikembalikan ke laut. Jadi tidak hanya sekedar dikembalikan saja, tapi juga perlu adanya, dia juga perlu hidup nih setelah dikembalikan. Nah, bagaimana caranya? Jadi pengambilan darahnya itu tidak 100%. Sama halnya dengan manusia, ketika diambil darahnya 100% dalam tubuh kita tentunya akan meninggal. Dan ini juga pasti akan mati ketika darahnya diambil secara 100%. Sehingga untuk pengambilan darah biasanya 30-50%. Tidak banyak. Dan memang setelah darahnya diambil, dikembalikan. Dan untuk plan review team ini kalau istilahnya itu expert Mimi ya, yang ada di daerah Atlantik, sekitar Atlantik, dari negara-negara barat, itu biasanya memang melakukan perhitungan secara rutin per tahun untuk menentukan berapa yang bisa diambil, terus kemudian crack bleeding-nya berapa, post bleeding mortality-nya berapa, terus kemudian mortality ketika observasi itu berapa, dan total mortality-nya berapa. Jadi tidak hanya sekedar mengambil terus kemudian Mimi diambil, darahnya diambil gitu ya, terus kemudian dikembalikan saja. Tidak. Jadi tentu ada perhitungan-perhitungan khususnya. Dan ketika sebelum mengambil darahnya juga perlu dilakukan ada beberapa treatment khusus sehingga mencegah adanya mencegah adanya kematian sesaat pada saat observasi atau pengambilan darahnya. Post bleeding mortality ini biasanya ketika sudah diambil darahnya, mereka bagaimana responnya, terus kemudian ketika nanti istilahnya itu ketika udah fit baru dikembalikan ke laut seperti itu. Emang ada beberapa treatment khususnya, makanya kenapa 5 company yang memproduksi Limulus amebosit lisat itu harus ada di sekitar Atlantik, harus ada di sekitar pantai Atlantik, dan ini benar-benar perusahaan yang proper untuk mengambil darah Mimi. Oke, nah ini adalah kondisinya kalau misalnya kalian bisa membayangkan ketika Mimi itu mengalami bleeding. Nah, bisa dibayangkan kan banyak banget Mimi di sekitar pantai Teluk Delaware itu, dan mereka benar-benar terfokus di satu tempat itu. Dan ini adalah burung-burung red knot. Burung-burung red knot ini burung-burung yang memakan telur Mimi. Dan burung-burung ini sangat bergantung pada telur Mimi. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau telur Mimi nggak ada, nasib burung-burung ini gimana? Dan status burung-burung ini juga udah endangered. Seperti itu. Selanjutnya kita bakal membahas tentang status of research dan monitoring. Bagaimana sih sebenarnya penelitian yang dilakukan untuk menunjang dan untuk mengambil keputusan pada tahun ini, pada tahun sebelumnya, untuk tahun yang lebih depannya lagi, dan monitoringnya seperti apa. Nah, di foto ini adalah baby Mimi. Kalau misalnya kalian pengen tahu, ini untuk Mimi itu memang perkembangannya agak lambat. Dia mencapai dewasa itu pada usia 13 tahun, 10-13 tahun baru dewasa. Dan ini masih baby-nya. Nah, status riset dan monitoring horseshoe crab ini sendiri, jadi untuk menentukan future management itu bagaimana, pada tahun 1999 itu mereka sudah menyusun strategi. Kenapa diawali pada tahun 1999? Karena sebenarnya sejarah panjang Mimi ini tuh, jadi pada tahun 1950-an sampai 1960-an mereka benar-benar istilahnya itu panen besar-besaran gitu ya. Masih kan belum ada regulasi, belum tahu ini itu. Basic data juga masih sedikit.
riset masih terus jalan, tapi mereka dari pihak company dan ya dari pihak company ataupun kegiatan perikanan itu sudah memanen mimi secara besar-besaran hingga sampai pada tahun 1970 itu benar-benar kolaps dan berhenti semua kegiatan itu. Dan akhirnya dimulai lagi pada tahun istilahnya kayak semacam moratorium gitu pada tahun 1990-an, 80 akhir 90 awal itu dimulai lagi dan akhirnya para expert di MIMI ini memutuskan untuk membuat monitoring strategi supaya tidak pernah terjadi kolaps lagi, dan MIMI ini tetap ada, tetap bisa dimanfaatkan dan tetap sampai di kemudian hari lah ya, di masa depan masih bisa dilihat. Nah, apa saja yang dilakukan? Tentu saja yang dilakukan adalah penelitian dan monitoring. Penelitian dilakukan untuk mengetahui ya sebenarnya hewan ini maunya apa, terus kemudian tingkah lakunya gimana, monitoring untuk melihat harus memutuskan kuota berapa, jenis apa saja yang harus dipilih. Nah, salah satunya untuk penelitian yang dilakukan yaitu terkait dari Virginia Tech Research Project. Jadi Virginia Project ini melakukan survei dengan troll survei, terus kemudian mereka menggunakan adaptive resource management untuk mengetahui jumlah populasi horseshoe crab pada tahun tersebut. Terus kemudian tentu juga melakukan spawning survei, karena kegiatan ini adalah kegiatan yang paling mudah untuk melakukan survei karena miminya ke pantai semua. Sebagian besar mimi ke pantai untuk melakukan aktivitas pemijahan, dan untuk di Atlantik ini memang seks rasio dari male and female itu 5,5:1 atau biasanya 5-7 jantan membuahi satu betina dan mereka bersaing seperti itu. Terus selanjutnya selain spawning survei biasanya juga dilakukan dengan menggunakan metode transect juga. Terus kemudian mereka juga mempunyai banyak volunteer. Selanjutnya juga ada yang namanya tagging. Penelitian terkait dengan tagging. Tagging ini biasanya dilakukan untuk mimi-mimi yang setelah di breeding, diambil darahnya, kemudian di-tag, terus kemudian dipantau apakah mereka nanti ketika bulan, apa ya istilahnya itu, misal nih mereka habis ngambil darahnya sebanyak 100.000 mimi, kemudian dilepaskan ke laut lagi, di tagging tuh sebelumnya, nanti yang balik berapa ke pantai. Nah, itu diasumsikan sebagai mimi yang mati, yang nggak balik berarti miminya mati ataupun hilang ataupun ya bisa banyak kemungkinan. Nah, terus untuk yang kegiatan tagging ini biasa mereka juga menyediakan di tag-nya itu, untuk tag-nya seperti ini. Ini kan ada nomor teleponnya. Ini tag Limulus nomor berapa nih? Terus kemudian nanti bisa telepon ke sini atau bisa dilaporkan ke fws.gov.crabtag. Nah, itu. Nah, itu cara mereka untuk memonitoring. Jadi kalau ada orang yang telepon, kalau ada orang yang menemukan, mereka bisa telepon atau bisa memasukkan tag-nya di web. Mereka nemunya di mana, terus kemudian dalam kondisi apa, seperti itu biasanya. Itu yang mereka lakukan untuk monitoring dan penelitiannya. Dari nanti monitoring itu kan berarti dia kematiannya menurun nih, berarti nanti kuotanya naik. Ternyata kematiannya meningkat drastis 30%. Oh, berarti harus moratorium. Nggak boleh mengambil misalnya jenis betinanya yang ditemukan lebih sedikit dari jantan ternyata yang kembali. Berarti tidak boleh mengambil betina pada tahun sekian. Yang boleh hanya yang jantan, seperti itu. Nah, kegiatan monitoring dan penelitian itu untuk menentukan hal-hal yang seperti itu. Nah, sampai pada kita bisa bilang bahwa
populasi horseshoe crab di New York region ini poor, itu kan benar-benar panjang tahapannya. Dan dari benchmark tahun 2019 terkait dengan stock assessment-nya, itu status dari populasi ini yang di Amerika benar-benar poor, sedikit gitu. Benar-benar dia nggak rich, ya karena poor gitu. Nah, selanjutnya ini adalah gambar kalau misal kalian penasaran bagaimana cara pengambilan darah Mimi. Darahnya benar-benar warna biru. Dan dia tidak mengandung hemoglobin tapi mengandung hemosianin. Seperti itu. Makanya dia warnanya biru. Dan cara pengambilannya seperti ini. Cara darahnya. Dan sebelum pengambilan ini juga ada treatmentnya. Setelah pengambilan juga ada treatmentnya. Selanjutnya, ini tentang status of management measure dan isunya. Yang penasaran sama ASMFC itu apa? ASMFC adalah Atlantic State Marine Fisheries Commission. Jadi ceritanya, dulu pada awal-awal tahun 90-an itu, dari awal penentuan strategi, monitoring dan perlakuan Mimi untuk menjaga stabil populasinya di Amerika itu, mereka awal-awal di Addendum 1 menentukan harvest quota untuk masing-masing state. Terus kemudian berjalan, ternyata ada beberapa state yang ternyata harus dirubah. Karena ada beberapa negara bagian yang ternyata berbeda gitu. Perlakuan di negara A sama negara bagian B pasti berbeda. Tempat A sama tempat B pasti berbeda. Pengambilannya juga berbeda-beda. Sehingga pada addendum kedua itu dilakukan pengkajian lagi, dan pada addendum ketiga juga ada yang namanya monitoring, recruitment, dan recommendation untuk setiap state. Nah, di situ nanti muncul kuota per state. Terus mereka juga mengadakan addendum keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Jadi memang istilahnya itu kebijakannya itu memang berganti-ganti, ya karena tergantung di kondisi di alamnya ininya seperti apa. Terus pernah juga ada negara yang pada addendum keempat misal, ada yang namanya penutupan panen dan penutupan kuota. Jadi kuotanya untuk negara tersebut benar-benar nol. Maryland, Virginia, ini benar-benar nol. Dan itu sampai addendum ke-6. Nggak boleh ada, berarti berapa? Sekitar 3-4 tahun tidak boleh ada penangkapan. Seperti itu, teman-teman. Nah, terus kemudian dari pihak ASMFC ini juga menyarankan adanya alternatif bait. Alternatif bait itu berarti alternatif umpan penangkapan untuk American eel dan kegiatan fishery yang lainnya yang menggunakan Mimi sebagai umpan. Ini masih dalam tahapan riset juga yang mendekati Mimi, tapi bukan Mimi. Itu apa alternatif baitnya? Terus kemudian juga shorebird kali ya. Yang tadi aku bilang dia red knot. Red knot itu jenis burung pantai yang bermigrasi dan dia berhenti di Teluk Delaware untuk makan. Nah, makannya ini apa? Dia makan telur Mimi. Dan bisa dibayangkan ketika telur Mimi tidak ada, bagaimana nasib si red knot? Nah, seperti itulah. Makanya dari pihak ASMFC juga mencari keseimbangan. Mimi juga populasinya harus tetap stabil, mereka harus tetap bertelur untuk menunjang kehidupan red knot ketika dia bermigrasi dan berhenti di situ untuk makan, terus kemudian bermigrasi lagi, istilahnya begitu. Karena dibuktikan melalui riset, ketika Mimi ini populasinya menurun, dan red knot juga populasinya ikut menurun. Dan ini adalah salah satu laporan yang saya ambil dari laporannya Maryland. Kalau yang tadi itu yang laporan general, ini khusus untuk Maryland. Nah, di Maryland ini itu dia punya kuota sekian. Dia dari 2004 sampai ini. Dia dari 2000
Bentar. Nih, dari 2004 sampai 2012 dia punya kuota sekian. Tapi ternyata naik. Jadi naik pada tahun 2019 sekian. Tapi dinaikkannya kuota jadi 255.000 sekian ini yang boleh diambil hanya male. Tapi ketika kuotanya 170.000 yang boleh diambil male and female. Jadi mereka menggunakan shift-shiftan gitu. Tergantung kondisinya seperti apa. Terus kemudian kalau ini terkait dengan mortalitasnya di biomedical industry, ini terkait dengan kuota bed, ini terkait dengan kuota medical use. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan PRT recommendation result and yang dibutuhkan apa? Ini seperti yang kalian tahu tadi. Saya sudah bilang kalau misalnya ini adalah tag-nya. Saya pernah mencoba untuk menerapkan yang namanya tagging horseshoe crab di Balikpapan, tapi karena perairannya itu terlalu terbuka, jadi agak susah. Yang pertama itu penerapan de minimis. De minimis itu adalah negara-negara yang tidak perlu melapor dan bukan tidak perlu melapor. Istilahnya negara-negara yang tidak mendapatkan batasan untuk mengambil mini di laut. Nah, itu negara-negara yang seperti apa? Negara-negara yang pengambilannya itu sedikit kurang dari 1% dari kuota yang ditentukan. Itu dinamakan de minimis. Terus kemudian terkait dengan biomedical threshold juga. Harus melakukan penelitian tentang ini karena ini berkaitan dengan kondisi mimi sebelum dan pada saat darahnya diambil. Butuh berapa? Kalau misalnya nanti bleeding-nya banyak, berarti nanti biomedical use-nya dipotong kuotanya. Kalau bleeding-nya banyak maksudnya, kalau bleeding-nya sedikit nanti bisa naik kuotanya. Seperti itu. Permainannya hanya di situ. Tapi untuk kita bisa menentukan dia bisa dapat kuota banyak atau kuota sedikit kan itu tidak instan ya teman-teman. Itu butuh data yang time series yang berpuluh-puluh tahun untuk bisa mendapatkan benar-benar manajemen plan yang bagus dan applicable. Terus selanjutnya yaitu funding, karena penelitian dan monitoring itu bukan hal yang murah, jadi mereka juga tetap mencari funding. Terus kemudian juga discharge mortality emission. Discharge mortality emission ini terkait bagaimana caranya untuk mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian karena, kenapa mengurangi ketidakpastian? Karena dalam setiap reporting itu pasti ada sekitar 17.000 hampir 20.000 mimi yang tidak tercatat. Maksudnya tidak tercatat, tidak terrecord, entah kemana dia. Kemana dia itu ada yang bukan hanya miminya saja kemana, tapi ada saja pihak-pihak yang tidak mau melapor. Selanjutnya yaitu tentang improvement populasi, karena tadi kan statusnya poor. Nah, bagaimana nih cara untuk improvement-nya? Nah, untuk mengimprovement itu kan pasti dilakukan riset. Risetnya nanti seperti apa? Nah, itu tergantung dari state masing-masing dan kondisi funding-nya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya terkait dengan fishery management plan horseshoe crab ini? Oh ya, sebelumnya kalau misalnya kalian lihat ini adalah mimi yang bayi, benar-benar bayi. Ini saya nemu di Subang dan dia belum keluar, masih di dalam tanah. Ini kalau diukur karena pas terpanjangnya itu ukurannya 1 cm. Seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya untuk fishery management plan untuk mimi ini? Jadi tujuannya mereka membuat fishery management plan yang tertata, tersistem, dan bagus ini itu untuk konservasi mimi, untuk menjaga, memprotek mimi ini supaya resource-nya itu tetap sustainable, pada level sustainable
stok biomasnya juga dari sekarang sampai nanti di kemudian hari di masa depan. Nah, untuk memastikan itu, makanya mereka itu membuat beberapa adendum. Adendum ini berarti mereka membuat kebijakan yang berganti-ganti setiap tahun terkait dengan kuota, kebijakan, negara ini boleh mengambil, negara ini harus moratorium, seperti itu. Dan mereka tidak hanya bekerja sendiri, mereka juga ada yang namanya volunteer, ada yang namanya volunteer untuk ngedata, biasanya mahasiswa-mahasiswa gitu juga ikut. Dan kemudian mereka juga melakukan voluntary transfer harvest quota. Jadi misalnya nih di Maryland, dia kuotanya banyak, ternyata tidak banyak yang mengambil horseshoe crab di Maryland, tidak banyak yang memanen. Akhirnya kuota di Maryland ini bisa ditransfer ke Delaware. Dengan catatan harus mendapat biological approval. Biological approval ini maksudnya secara genetik dia sama. Jadi itu harus dipastikan dulu, dan mereka juga merupakan satu stok yang sama, atau mereka mempunyai konektivitas yang tinggi, jadi terikat populasinya. Bukan populasi yang berbeda, bukan populasi yang punya barier. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk mentransfer kuota, disumbang lah istilahnya dari sini ke sana, itu tidak bisa serta-merta, harus ada biological approval-nya. Dan itu biasanya dilakukan oleh PRT, nanti disetujuinya oleh Dewan, atau board kalau di sini. Selanjutnya ini seperti ini. Nah, di adendum keempat, ada pembatasan pemanenan di New Jersey dan Delaware, dan hanya boleh mengambil male only gitu ya, nggak boleh mengambil yang betina, hanya boleh mengambil yang jantan. Seperti itu teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Sandi ya? Kamu? Iya Kak, izin bertanya Kak. Apakah bisa dengar Kak? Halo? Ya, halo, silakan. Oke. Nah, saya ingin bertanya Kak, dari yang Kakak sampaikan tadi kan, ini kan sangat potensial ya, soalnya di Amerika saja sudah termanfaatkan. Nah, walaupun di Amerika itu sebenarnya spesiesnya nggak banyak gitu. Nah, sedangkan di Indonesia itu kan termasuk yang di Asia ini kan banyak gitu Kak. Kayak kelimpahannya bisa dibilang banyak, spesies juga banyak gitu. Tapi kenapa masih kurang lah asesmen gitu dari Indonesia terkait ini? Apakah karena industrinya tidak ada atau seperti apa yang dari hasil Kakak teliti gitu? Itu yang pertama. Yang kedua terkait ini kan tadi katanya ada tagging kayak tagging itu salah satu cara untuk menentukan regulasi yang akan diberikan gitu. Nah, apabila pemberian tagging itu apakah tidak, misalkan apakah ada orang yang tidak apa itu kan bakal mempengaruhi gitu ya kayak saat yang dapat terus dia nggak melapor gitu, itu akan mempengaruhi kebijakan di negara tersebut. Nah, misalkan yang kayak gitu tuh gimana ya Kak mengantisipasi orang yang nggak ngelapor sehingga mungkin di kebijakannya ini dibatasi nih, padahal sebenarnya itu karena orang nggak ngelapor gitu Kak. Nah, kira-kira gimana Kak menurut Kakak? Makasih. Oke, Atika bentar ya. Saya jawab pertanyaan dari Sandi terlebih dahulu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang pertama, terkait di Indonesia seperti apa, belum ada industrinya atau bagaimana, di Indonesia memang mimi hanya dipandang sebelah mata, ya sebelah mata. Ya karena gini, di Indonesia itu untuk mimi sendiri memang awareness-nya belum banyak ya. Maksudnya awareness-nya itu dari masyarakatnya sendiri itu Mimi seperti yang saya bilang waktu beberapa minggu yang lalu, Mimi di Indonesia itu sebagian besar nelayan menganggapnya seperti hama, karena memang Mimi itu benar-benar merusak jaring nelayan. Dan di Indonesia sendiri belum ada industri untuk darah Mimi. Dan biasanya memang untuk darah Mimi juga yang diambil bukan
untuk semua spesies yang ada di Indonesia bukan. Jadi hanya untuk darah-darah yang bagus. Nah, darah yang bagus itu kalau untuk Asian horseshoe crab itu dari Tachypleus tridentatus saja. Gigas bagus sih, cuman tidak sebagus kualitasnya tridentatus. Dan untuk Carcinocorpus rotundicauda tidak disarankan. Dan darahnya juga cenderung warnanya biru, tapi yang birunya benar-benar tipis. Tidak sebiru tridentatus dan tidak sebiru gigas seperti itu. Dan untuk di Indonesia company atau perusahaan yang menangani darah mimi itu belum ada, setahu saya ya. Terus kemudian adanya juga mungkin permintaan dari luar, tapi itu biasanya lebih banyak dipakai untuk konsumsi, bukan pengambilan darah. Memang darah limulus itu memang bagus, lebih bagus di antara darah-darah yang lain. Makanya di sana benar-benar limulus yang dikencarkan. Dan untuk di Asia, darah yang paling bagus itu adalah tridentatus. Di Cina itu sudah memproduksi, Malaysia juga sudah memproduksi. Terus kemudian tadi menjawab nggak ya? Menjawab Kak. Berarti emang karena nggak ada yang mau apa ya Kak? Nggak ada perusahaan gitu ya Kak yang membuat di Indonesia tuh Ya, bermanfaat. belum. Kita belum sampai ke sana karena baseline datanya juga tidak ada. Begitu. Oke, baik Kak. Kira-kira tapi ini nimpal lagi boleh nggak Kak dari yang itu? Boleh. Tapi kira-kira bakal ada nggak ya Kak? Maksudnya karena seperti di Malaysia saja udah ada, Cina udah ada. Kira-kira di Indonesia, dari pemerintah Indonesia, kira-kira dari yang Kakak teliti itu ada nggak kemungkinan gitu? Swasta mungkin ya, lebih ke swasta deh sepertinya. Kalau kemungkinan ada karena prospek banget. Seperti itu. Cuman untuk kita tahu kita harus mengambil mimi dalam kota berapa, dan itu kan masih panjangnya perjalanan, sedangkan Indonesia sendiri baseline data untuk mimi hitungan penelitiannya juga masih bisa dihitung pakai jari tangan dan jari kaki gitu. Oke, baik Kak. Terus yang kedua tadi, terkait dengan tagging. Tagging di sini kalau misalnya nggak ada yang melapor gimana? Kalau di luar pasti dilaporkan sih. Ada insentif dan nggak ada insentif, mereka pasti lapor. Karena untuk tingkat awareness-nya sudah mencapai pada tingkat sayang hewan gitu mungkin ya. Jadi kalau menemukan pasti dilaporin. Nah, kalau di Indonesia kemarin saya yang lapor dikasih insentif. Gitu, entah dikirim pulsa atau apa. Oh, baik Kak, dapat terjawab. Terima kasih Kak. Oke, silakan Atika. Iya Kak, perkenalkan nama saya Atika, NIM J210. Saya penasaran aja sih Kak, kenapa kok tadi kata Kakak mimi ini tuh jarang ditemukan di pantai selatan. Apakah ada alasannya Kak? Mungkin karena persebaran atau karena si mimi ini cenderung lebih memilih ombak yang lebih tenang dan tidak tinggi gitu Kak. Yang saya penasaran sih kenapa gitu di pantai selatan jarang ditemukan. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ya, jadi Atika untuk mimi sendiri memang dia hidup di perairan dangkal. Dia memang hidup di habitat yang ombak cenderung tenang. Untuk dia memijah juga memerlukan kondisi perairan yang tenang. Walaupun pada saat pasang tertinggi, tapi dia itu nyari daerah-daerah yang tenang untuk melindungi telur-telurnya. Kalau di posisi di Indonesia yang saya temukan seperti itu. Kalau di pantai selatan kan topografinya kan dia tidak selandai pantai utara kan. Nah, itu juga yang mempengaruhi mimi tidak bisa hidup di sana. Berarti emang mereka mengikuti topografi yang ada di perairan ya Kak? Ya, habitatnya istilahnya kurang sesuai dengan yang diminta oleh mimi, seperti itu ibaratnya. Ya baik Kak, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Ini ada pertanyaan di chat. Dari Dani, izin bertanya, kira-kira apakah Kak Naila ada prediksi atau harapan kapan, tahun berapa fokus Indonesia akan maksimal dan pengolahan mimi akan benar-benar bagus di Indonesia? Kapan ya?
Kalau untuk kapan dan tahun berapa, saya sendiri tidak bisa memprediksi, karena sebenarnya itu adalah kebijakan tergantung pada pemerintahan ya, fokusnya kemana. Kalau misalnya masih berfokus pada komoditas yang ekonomis, Mimi memang ekonomis banget di luar negeri, tapi di Indonesia masih belum sepertinya. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa memproses darahnya, bisanya hanya dijadikan sebagai konsumsi. Seperti itu. Jadi kita belum sampai pada kita memproses darah, atau kita juga belum sampai pada kita restocking. Jadi kalau misalnya di negara-negara yang lain, seperti di Cina, itu mereka memang mereka memang memakai darahnya, tapi mereka juga melakukan restocking. Dan yang melakukan restocking ini adalah pihak swasta yang bekerja sama dengan pemerintahan. Nah, mungkin Indonesia juga bisa menerapkan bekerja sama dengan swasta. Mungkin nanti Dani bisa membuat perusahaan breeding mimi, jadi bisa bekerja sama dengan pemerintahan dan yang breeding, terus nanti restocking, terus terkait nanti dengan perusahaan darahnya juga bisa di-create. Tapi harus juga istilahnya penelitian untuk mimi di Indonesia sendiri juga harus digencarkan. Seperti itu sih. Oke, silahkan Febri. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Febri, NIM 32. Izin bertanya terkait yang tadi Kakak sampaikan, yang tentang itu Kak, burung red knot itu kan makan telur nih Kak, pada saat migrasi. Nah, kondisinya burung red knot dan mimi ini sama-sama yang masuk endanger gitu ya Kak. Nah, gimana sih antisipasi atau ada aturan kah yang biar keduanya itu tetap seimbang gitu. Sedangkan kan Kak kita tahu kalau misal burung bermigrasi itu nggak bisa diatur gitu kan ya Kak, nggak bisa diantisipasi maksudnya. Terus kalau ketika bertelur juga kata Kakak itu waktunya lama. Itu tuh ada nggak sih Kak aturan terkait itu atau cara antisipasi tertentu yang Kakak tahu gitu Kak? Makasih Kak. Jadi burung red knot ini bermigrasi, waktunya bertepatan ketika mimi itu bertelur. Jadi burung red knot, ya, mimi bertelur. Misalnya mimi bertelur malamnya, dalam kurun waktu sehari sih, biasanya memang sehari serentak gitu. Nah, biasanya bertepatan dengan hari-hari itu juga burung red knot itu bermigrasi, jadi mereka sudah punya insting yang sama gitu. Burung red knot juga sudah tahu kapan dia harus bermigrasi, yaitu bertepatan dengan ketika mimi ke pantai dan mengeluarkan telurnya. Nah, nanti dia bisa makanin telurnya itu. Yang dimakan burung red knot kan pasti tidak sebanyak yang diambil orang sebagai ini, yang diambil orang-orang atau nelayan-nelayan atau perusahaan tersebut sebagai umpan atau diambil darahnya. Jadi kalau untuk burung red knot itu memang sebenarnya predator alami saja dari telurnya, dan itu wajar. Yang nggak wajar kan sebenarnya predator buatan seperti kita manusia yang mengambilnya itu lebih dari kuota. Jadi bagaimana antisipasinya supaya burung red knot tetap tidak naik status menjadi critical endanger gitu ya, atau bahkan dia bisa naik turun status berarti jadi critical endanger. Naik apa turun ya? Ya, atau enggak misalnya dia jadi dari endanger menjadi critical endanger, atau dia lebih banyak populasinya menjadi rentan gitu ya, vulnerable. Bagaimana caranya? Berarti kita harus tetap menjaga sustainability, menjaga miminya supaya tetap bertelur, menjaga habitatnya supaya tetap bagus seperti itu, sehingga mimi mau datang untuk bertelur, dan burung red knot kalau datang untuk makan, dia bisa tetap punya makanan itu. Kan biasanya dia sudah tahu di mana dia harus mengambil telur-telur mimi ini. Dan kalau untuk predator alami itu tidak masalah. Dia memang secara harfiah dia seperti itu. Memang sudah dari sananya secara ekologi kan terkait antara rantai makan-memakan, dan makanan dari burung red knot ya telur mimi, dan telur mimi dimangsa oleh itulah hubungan mangsa-pemangsa, itu wajar. Yang nggak wajar adalah ketika
kita mengambil dalam jumlah banyak, terus kemudian burung red knot tidak kebagian. Nah, itu sedih. Burung red knot-nya dia bisa jadi dalam kurun waktu panjang akan mengalami yang namanya, yaitu populasinya akan menurun. Seperti itu sih. Baik, Kak, paham. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang ditanyain lagi atau ingin didiskusikan. Oh iya, jadi mau menegaskan bahwa tadi ya, ini itu kondisi yang terjadi di Amerika. Jadi untuk kondisi yang ada di Indonesia memang belum semasif dan belum sebaik sistem yang ada di Amerika. Dan untuk proses pemijahan sendiri antara mimi yang ada di Amerika dan mimi yang ada di Asia itu berbeda. Kalau mimi yang ada di Asia, itu dia cenderung satu jantan, satu betina. Tapi kalau mimi yang ada di Amerika, dia kan dibuahi oleh banyak ya. Satu betina oleh 5-7 jantan. Nah, itu salah satu hal yang paling mendasar yang juga harus diperhatikan ketika nanti kita mau melakukan fishery management plan untuk horseshoe crab di Indonesia. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Saya ingin bertanya, Kak. Siapa yang bertanya ya? Saya Raffi, NIM C208. Oh ya, silakan. Izin bertanya, Kak. Kan mimi itu kan arthropoda ya, Kak. Mereka kan melakukan molting. Terusnya kalau ditaruh tagging, gimana caranya ya, Kak? Kan nanti mereka molting, taggingnya lepas dong, Kak. Yang di tagging yang dewasa. Yang dewasa nggak molting lagi gitu, Kak. Dia itu biasanya mengalami 16 kali molting. 16 kali molting, jadi yang diambil benar-benar yang dewasa yang sudah tidak molting lagi. Jadi panjang maksimumnya sudah segitu. Oh, oke, makasih, Kak. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Elvan, NIM 63. Untuk ke pertanyaannya, tapi saya mau nanya dulu, Kak, tentang mimi tadi itu sebenarnya bisa dibudidayakan atau enggak, Kak? Maksudnya diperkembangbiakan gitu. Bisa? Bisa. Pertanyaannya tentang, kan kalau dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P20 tahun 2018 kan, ya ini kan belangkas ini termasuk hewan yang dilindungi. Nah, kalau untuk memulai usaha di bidang mimi ini, gimana gitu cara memulainya? Sedangkan dia masuk dalam satwa yang dilindungi gitu, Pak. Lebih ke penangkaran. Berarti kalau ke industri yang untuk pengambilan darahnya itu gimana, Pak? Nah, itu makanya kita harus menentukan dulu populasi mimi yang ada di Indonesia ini kondisinya seperti apa. Jadi nanti kita bisa mengajukan regulasi ke pemerintah. Jadi setelah kita tahu populasi mimi yang ada di perairan Indonesia ini berapa, kita bisa menentukan kebutuhan untuk industri darah itu berapa sampai dia bisa menjadi apa ya? Menjadi, kalau di Indonesia berarti namanya Tachypleus amoebosis lisat, sampai menjadi TAL itu dia produksinya butuh berapa individu, butuh berapa liter darah per tahun atau per bulannya. Nah, itu kan harus di riset terlebih dahulu. Nah, kita untuk sampai pada tahap membuat industri itu memang panjang, nggak bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bisa sampai berpuluh-puluh tahun untuk kita menentukan Indonesia bisa nggak buat industri seperti yang ada di Amerika, Cina, ataupun Malaysia. Seperti itu. Oke, Kak. Berarti dengan melakukan penelitian sebelumnya kita bisa
membatalkan peraturan ini gitu Kak untuk Mimi? Kalau mungkin bukan membatalkan ya, dia tetap di mana-mana memang dia dilindungi dan dia masuk ke dalam red list IUCN spesies ini. Tapi kita bisa memanfaatkannya, pemanfaatan yang seperti apa? Misal kita mau memanfaatkannya dalam industri industri yang tadi darah. Nah, itu kan berarti yang tadi sama kayak halnya kayak di Amerika, Cina, dan Malaysia menentukan kuota. Nah, untuk tahu kuotanya berapa, kan kita harus tahu berapa jumlah populasi mimi yang ada di Indonesia, gitu. Sehingga kita nanti mengusulkan ke atas gitu untuk membuat yang namanya industri. Dan industri ini lebih ke, ya bisa, lebih istilahnya misal industrinya swasta. Dan industri swasta ini kalau di Cina itu ada satu industri lagi yang dia itu juga breeding mimi itu penetasan. Jadi mereka mengambil induk kalau kemarin itu waktu di Cina itu 1 induk betina, 2 induk jantan. Terus kemudian nanti mereka dikasih habitat buatan, terus nanti telur-telurnya yang dihasilkan oleh mereka ini ditetesin. Nah, habis ditetesin, terus kita kembalikan lagi ke laut anak-anaknya. Nah, itu upaya mereka untuk restocking. Seperti itu. Dan tentu sebelum restocking juga harus dipastikan bahwa induk yang kita ambil ini memang dari situ. Jadi secara biologinya, terus secara biologinya itu maksudnya secara genetik ya. Jadi jangan sampai kita restock, tapi secara genetik ternyata dia bukan dari stok yang sama. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak. Nah gitu teman-teman, jangan lupa absen ya teman-teman. Oke. Ada yang ditanyain lagi? Atau sudah? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Arya Tripandoyo, NIM C249, izin bertanya. Tadi kan Kakak menjelaskan bahwa ada sistem tagging ya kayak terhadap mimi yang telah diambil darahnya. Apakah ada sistem lain Kak selain tagging? Terus pertanyaan kedua itu, apakah ketika mimi yang sudah di-tag dan dilepaskan ke alamnya lagi dapat diambil darahnya lagi gitu Kak untuk kedua kalinya? Terima kasih Kak. Maksudnya tagging, pengambilan darah pakai tagging. Jadi tagging itu sebenarnya adalah hanya salah satu tools dari beberapa tools untuk menentukan populasi. Nah, ketika tahu populasi saat itu, kita tahu kuota pengambilan darah, kuota individu yang bisa diambil darahnya berapa, terus kemudian bisa tahu kuota yang bisa dipakai untuk pengambilan umpan berapa, bukan taggingnya. Jadi tagging ini untuk menentukan kondisi populasi saat itu, terus habis itu udah tahu nih kondisi populasinya berapa, baru tuh oke, sekian untuk pengambilan darah, sekian untuk umpan. Oh, tapi untuk daerah yang negara A nih, jangan ada yang mengambil betina ya, mengambilnya jantan aja. Untuk yang darah B, oke, boleh ngambil betina, boleh ngambil jantan dengan kuota sekian. Nah, untuk menentukan itu, bukan tagging untuk pengambilan darah. Kalau misalnya untuk pengambilan darah, sebenarnya bisa diambil 2 kali, pokoknya dalam kondisi dia fit. Misal nih, habis diambil darah, dibalikin, dia udah melanglang buana kan, dia sudah kembali fit lagi, terus habis itu dia datang lagi, dia keambil lagi untuk diambil darahnya, nggak apa-apa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke.
Ada lagi mungkin? Izin bertanya, Kak. Boleh? Perkenalkan, nama Elzan. Tadi ada foto di bagian di mana miminya itu berkumpul di satu tempat ya Kak, pas mereka itu ada yang bertelur gitu. Apakah emang miminya itu tuh nggak suka berbuaya, jadi dia nggak pindah-pindah tempat gitu, dan apakah mungkin dia bakal berpindah tempat rame-rame kayak gitu Kak? Ini ya? Iya ya, ya ada burungnya. Iya itu. Wait. Mana sih? Ini adalah kondisi Mimi pada saat dia bermigrasi. Jadi Mimi itu sistem hidupnya begini. Kan ini dewasa dia pada datang ke pantai kan. Dan ini biasanya pada saat datang ke pantai itu mereka hanya untuk memijah. Hanya untuk mengeluarkan telur betina kemudian dibuahi oleh si jantan. Nah, setelah mereka selesai pemijahannya, mereka akan kembali lagi ke laut yang lebih dalam tapi masih pada bagian laut dangkal, mereka akan kembali lagi. Nah, nanti anak-anaknya Mimi ini telurnya kan berkembang tuh, dia berkembang terus mekar, dia jadi ukuran segini lah. Ukuran segini. Nah, dia dari kecil ukuran yang tadi seujung kuku, terus kemudian dari segini, ini mereka masih ada di sekitar pantai. Sekitar pantai itu tapi ada di perairan di sekitar pantai lah, bukan di pantainya banget ya, nanti keinjak-injak orang, kasihan. Jadi dia ada di sekitar pantai yang udah ada airnya, tapi bukan yang agak lebih dalam. Nah dia dalam ukuran segini itu nanti berjalan pelan-pelan gitu, sampai pada perairan yang lebih dalam nanti. Dia gede di perairan yang lebih dalam, terus nanti kalau misalnya, wah udah harus saatnya mengeluarkan telur, nah dia jalan lagi ke pantai, namanya bermigrasi ke pantai, bukan bermigrasi, lebih tepatnya berpindah dari perairan yang lebih dalam tapi masih pada posisi perairan dangkal ke pantai untuk mengeluarkan telurnya. Nanti setelah bertelur lagi, dia kembali lagi ke perairan tersebut. Begitu ceritanya. Jadi mereka berpindah. Ini tuh kondisi hanya pada saat ini juga kondisi pada saat mereka bertelur. Kalau bukan musim Mimi bertelur, ya pantainya kosong. Atau sebentar deh. Atau enggak nanti saya carikan video. Ini masih ada waktu, Filza. Sampai jam berapa ya? Secukupnya aja, Kak. Kalau misalnya sudah tidak ada yang perlu, boleh ditutup. Oke. Ntar, ini saya coba carikan horseshoe crab yang lagi spawning di pantai Delaware. Jadi Mimi itu pasti berpindah istilahnya, kalau orang-orang lebih menyebutnya ke movement. Dia berpindah dari perairan yang dalam ke pantai untuk bukan sekedar ya, memang dia ke situ untuk memijah. Horseshoe crab. Kak, satu lagi. Boleh. Penasaran kan yang tadi udah selesai pemijahan, ada yang mimi kecil-kecil ya, dan itu berarti ditinggalin di daerah situ aja kan, yang tadi di sekitar pantai. Nah itu makanannya mereka biar mereka tumbuh jadi yang agak lebih besar itu dia dapat dari mana? Kan dia tinggalnya di pasir-pasir yang ada air-air itu ya. Iya, makanannya dari situ. Di dalam substrat pasirnya gitu Pak? Pasti ada kernik-kernik yang kita tidak terlihat oleh mata ya, yang bisa dimakan oleh horseshoe crab kecil.
Jadi di situ terus jadi sampai besar, habis itu balik lagi gitu. Ya, masih. Nih ya, bentar. Kalau bisa, kita share screen. Tapi masih iklan. Bentar. Bagus sebenarnya kalau misal kalian lihat di YouTube aja. Banyak kok mimi yang bertelur. Jadi ini dia kondisinya. Tuh, lucu kan? Pernah ketemu orang ini sekali waktu di Cina. Nah, ini kalau malam. Jadi memang dia ini malam. Ini kan. Wah, pemijahan. Ini kedengaran kan ya? Suara YouTube-nya terdengar nggak? Belum ada Kak. Ini Tidak, belum Kak. Belum share sound. Hah? Yang ada titik 3 di atas warna hijau, kotak warna hijau, itu ada yang tanda panah, terus share sound. Oh ini. Nah, But the concentration that we have here udah, is Pak. larger than any other place in the world. 22 and 6. The surveys that we do, they're done on the same night. They're done in the same way year after year. We have a 1 meter quadrat, a square, putting it down every 20 meters, and we're counting the males and females that are within that quadrant. They don't just rush up on the beach, hey, look, it's high tide, lay a bunch of eggs. That doesn't pay off. The females require sand that's lubricated with water to a certain degree so that they can dig through it, and they also need it dry enough that they can create a cavity under themselves into which they release a batch of eggs. So she's going to lay about a cluster of eggs that's maybe about the size of a golf ball. There'll be about 4,000 or 5,000 eggs in there. And then after she's laid those, you'll see her plow forward, go down a little bit, and do it again. And then she'll do it again, and she'll do it again. Jadi ketika Mimi udah masuk dari pantai ya, terus habis masuk ke pantai, nah si betinanya yang di belakangnya ukurannya lebih besar tadi, dia akan memasukkan badannya sedikit ke tanah, terus kemudian dia akan mengeluarkan telurnya, gitu. Makanya dia sedikit masuk gitu, kalau misalnya agak terkubur sedikit di tanah, yang betinanya. Again, maybe 4 or 5 times in one tide for about 20,000 eggs. For every female that you'll see on a spawning tide, there are several males. She won't come ashore to spawn unless she has a male clipped onto her. But there are other males that are jostling around because by doing things right, they can achieve some paternity during spawning. They sort of game the system. The pharmaceutical biomedical industry uses a test that's made from the blood of the horseshoe crab to determine whether there's any kind of bacteria that would cause an infection, a fever, and cause us to die. Anything that's injected into our system, anything that comes in contact with our blood, that includes even the needle, saline solution, spinal fluids like epidurals, anything that comes in contact with those systems. The blood of horseshoe crabs can be taken from the crab without causing 100% mortality. In fact, the mortality is about 30% of the bled crabs. Mortality-nya 30% setelah diambil bleeding kayak gini, kata dia tadi. And those crabs that have been bled are released within 24 hours of capture. I feel this anticipation every year when the horseshoe crabs are starting to come ashore to spawn. We've got a lot of measures in place that are already starting to bear fruit from the declines that we had back in the 90s. But we still have a ways to go before we feel that the population is healthy and robust. Every year when I'm seeing horses. Oke, begitu. Dan pada saat kondisi terbalik seperti ini, itu mereka juga di Amerika ada gerakan yang namanya balikin mimi gitu. Volunteer-volunteernya diajarkan atau ya ada volunteer yang bagian ngebalikin mimi gitu. Seru juga sih di sana, aware banget masalah yang begini-begini. Oke.
Ini telurnya. Berencana liburan? Kemanapun cuma satu jawabannya. Agoda untuk Worldly creatures are just starting their lives, twitching and twirling inside their translucent homes. They're baby horseshoe crabs, preparing for the moment they can break free. It all started 2 weeks ago when the tides were at their highest. Horseshoe crabs emerge from the brine. Sudah begitu teman-teman ceritanya. Kak, mau izin bertanya, boleh nggak Kak? Oh boleh. Kak izin bertanya, penasaran sih tadi kan Kakak bilang, perkenalkan nama Nadia Yusda, NIM C244, izin bertanya terkait darah Mimi sih Kak, kan tadi Kakak sempat bilang ya ada beberapa spesies yang warnanya berbeda ya darahnya gitu. Nah, apakah ada faktor tertentu Kak yang menyebabkan warna darah Mimi itu berbeda gitu, entahkah dari makanannya atau habitatnya gitu? Untuk yang lebih ke ukuran sih. Jadi darah Mimi yang kualitasnya agak tidak bagus itu ukurannya cenderung yang lebih kecil. Seperti itu, dan dia hidupnya di mangrove. Itu juga bisa berpengaruh. Dan memang dia kondisi Mimi yang beracun. Begitu. Terus terkait yang berarti dia Kak setelah diambil darahnya itu Kak dari Mimi, berarti Miminya itu nggak mati kan Kak? Tadi Kakak bilang ada treatmentnya gitu ya setelah itu ya. Fungsinya buat biar apa Kak? Maksudnya? Yang treatment setelah pengambilan darah Mimi itu. Misal nih, kamu siapa tadi namanya? Nadia Kak. Kita nggak deh, aku aja. Aku diambil darahnya banyak banget. Terus habis itu langsung disuruh pulang. Pasti kan kalau nggak di-treatment dulu kita pingsan. Nah sama kayak Mimi juga, nanti dia pingsan atau dia tidak dalam kondisi yang fit, gitu sehingga ketika nanti dikembalikan ke laut, dia mortalitasnya tinggi. Tingkat kematiannya setelah dikembalikan ke laut itu tinggi, sehingga untuk mencegah seperti itu, nah jadi kalau misalnya semua Mimi yang dikembalikan ke laut mati, kita stoknya pasti akan menurun dalam kurun waktu beberapa tahun aja. Karena yang diambil itu bukan cuma puluhan ribu, tapi ratusan ribu. Seperti itu. Makanya kenapa harus dikembalikan ke laut, dan yang diambil juga hanya disisakan berapa persen gitu yang diambil. Jadi nggak semuanya darah diambil. Begitu. Oke Kak, makasih banyak Kak. Sama-sama. Ini pertanyaan dari Dan Kak bertanya, ancaman populasi Mimi di Indonesia itu sebenarnya lebih ke habitat. Jadi habitatnya ini tuh di pantai. Yang saya temuin sendiri ketika sampling, jadi tempat peneluran Mimi itu adalah salah satu tempat wisata. Begitu. Nah bisa dibayangkan kalau yang datang itu mass tourism, itu kan akan sangat mengancam. Dan itu tidak banyak orang yang tahu kalau ternyata itu adalah tempat peneluran Mimi. Karena tempat peneluran Mimi yang ada di Subang itu adalah di daerah kayak pantai di tengah laut gitu. Dan pantai di tengah laut ini tuh banyak yang datang wisatanya. Meskipun bukan mass tourism, kadang-kadang juga keluarga terus piknik di situ. Nah, kalau misal bisa dibayangkan nanti kalau jadi mass tourism kan akan sangat mengancam. Itu sih. Tuh satu habitat. Dua, Mimi di Indonesia itu bukan termasuk yang ekonomis seperti saya bilang. Jadi dan Mimi ini biasanya ketangkep sama nelayan jaring. Nelayan rajungan yang jaring. Itu biasanya ketangkapnya. Dan kalau ketangkep itu misal nih kalau nelayannya bijak, itu pasti langsung dibalikin ke laut. Kalau enggak nanti dibuang di darat. Nah, dibuang di darat otomatis dia kering dong. Kering mati dia. Atau enggak biasanya dibuang di muara gitu. Dan Mimi ini kalau sudah masuk ke jaring, dia itu susah dilepas. Karena susah dilepas, pasti pelepasannya secara paksa dong. Nah, pelepasan secara paksa otomatis kan bisa merusak bagian dari tubuh Mimi itu sendiri.
entah kakinya copot, atau ya istilahnya dia terluka lah, seperti itu. Itu sih. Sama dia juga biasanya diekspor ilegal. Begitu. Tapi lebih banyak ke kehilangan habitat juga. Konsumsi juga dimakan dia. Tapi untuk konsumsi tidak dalam jumlah banyak. Tidak semua orang makan mimi. Hanya telurnya ya kalau dimakan itu. Bukan tubuhnya dia alot. Bukan alot sih ya, kayak karapas. Gimana sih? Gitu. Ada lagi? Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Nama Fauzan NIM 62, Kak. Tadi kan ada meme yang digunakan sebagai umpan, sama ada yang sebagai diambil darahnya, Kak. Darahnya. Kenapa yang jadikan umpan nggak pakai mimi yang dari pengambilan darah gitu, Kak? Jadi nggak 2 kali gitu. Atau emang ada emang setelah diambil darahnya terus dijadikan umpan gitu, Kak? Karena yang mengambil darah itu bukan dari perusahaan Pfizer yang tadi, American Eel. Jadi orang-orang yang mengambil darah dan orang-orang yang mengambil untuk kebutuhan umpan itu adalah company yang berbeda. Jadi bisa saja mereka kalau misalnya diambil saja yang habis diambil darahnya ya. Berarti kan kalau misalnya butuh dalam satu waktu yang bersamaan, kan tidak mungkin. Karena untuk dia diambil darahnya itu treatmentnya banyak. Jadi misal habis diambil, terus mereka ditreatment untuk menghilangkan stres setelah transport. Terus itu darah diambil, ditreatment lagi. Nah, misalnya itu dalam kurun waktu 3 hari. Si perusahaan yang butuh untuk umpan itu butuhnya di hari kedua, kan nggak mungkin tiba-tiba dia dikasih. Seperti itu. Dan memang kuotanya sudah dibedakan. Untuk kuota biomedical sendiri, kuota untuk umpan sendiri itu memang supaya mudah untuk monitoringnya juga. Karena kebutuhan mereka sama-sama banyak. Jadi kalau misalnya digabung, misal habis dari diambil darahnya kasih aja ke yang ini. Tidak begitu sih mereka. Karena itu nanti akan cenderung membuat bias dalam monitoringnya. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Kak, izin bertanya. Boleh. Perkenalkan, saya Aisyah NIM C206. Saya pernah berkunjung ke satu pantai di Tangerang itu, dan pada saat itu mimi-miminya pada mati, Kak, di tepian pantai. Dan saya lihat miminya itu berpasangan, Pak, yang mati itu. Sedih banget. Jadi selalu berpasangan gitu, Pak, Kak. Jadi numpuk gitu, satu pasang, dan saya juga mendapatkan info bahwasanya Mimi kan termasuk yang setia katanya, Kak, ke pasangan. Jadi dia nggak pernah ganti pasangan sampai dia mati. Dan emang benar ya, Kak, kalau misalkan betinanya mati, jantannya juga akan mati, dan jantannya mati, betinanya juga akan mati. Iya, itu kenapa, Kak, bisa gitu? Enggak gitu sebenarnya. Jadi kalau mimi dalam kondisi yang bertumpuk itu namanya amplexus. Amplexus itu tulisannya. Nah, dalam kondisi amplexus. Kondisi amplexus ini tadi kondisi mimi yang sedang melakukan pemijahan. Dia mungkin berpasangan, mau ke pantai, mau menelurkan. Nah, kalau misalnya mereka tidak dalam kondisi yang mau memijah, mereka nggak berpasangan. Begitu. Di laut juga, kita tidak pernah tahu dia itu benar-benar setia atau enggak. Misal nih, miminya, misalnya ada punya mimi. Ini nih jalan berdua, tiba-tiba lepas di tengah laut misalnya.
di tengah laut, di tengah perjalanan lepas, akan ganti lagi dengan jantan yang lain, tapi memang cuma satu individu yang lain. Terus bisa lepas lagi, ganti lagi, sampai dia ketemu, sampai di pantai, dia dengan pasangan yang terakhir. Itu juga ada kemungkinan seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang Mimi setia, kita nggak akan tahu kondisi dia di laut ini ganti pasangan atau tidak. Tapi yang jelas, dia hanya punya satu pasangan ketika dia mau memijah. Jadi ketika dia mau mengeluarkan telur itu. Biasanya satu pasangan. Kalau di Amerika beda ya. Kalau di Amerika tadi aku bilang satu betina dibuahi 7 atau 5-7 jantan. Kalau di Indonesia satu-satu perbandingan. Kalau permasalahan yang mati saat reproduksi itu gimana, Kak? Maksudnya? Jadi yang tadi di tepian mau bertelur itu kan jantan sama betinanya pada mati, Kak. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Karena apa, Kak? Itu dia jalan ke situ sendiri mati, atau dia ketangkap nelayan, terus habis itu sama nelayannya dibuang di situ. Oh, dikirain tuh emang lagi ke situ terus kan dalam posisi berdua gitu ya, kayak tumpuk gitu. Iya, maksudnya ini nanya. Oh, bertumpuk, Kak. Gitu. Kenapa? Yang saya tahu udah matinya, Kak. Jadi udah matinya tuh bertumpuk gitu. Ya, ada kemungkinan Kak dia itu dibuang gitu. Jadi dia ketangkep gitu ya. Ketangkep dijaring dalam kondisi dia sedang mau jalan ke pantai. Nah, kalau mau jalan ke pantai otomatis kan dia berpasangan. Dibuang ketangkep jaring, dibuang deh sama nelayan ke pinggir gitu. Itu kemungkinannya. Kalau misalnya Mimi setelah menelurkan mati itu enggak, biasanya dia setelah menelurkan kembali lagi ke laut. Makanya kenapa dia menunggu pasang tertinggi. Pas pasang tertinggi kayak tadi di video, setelah dia menelurkan dia balik lagi ke laut. Semuanya itu. Iya, Kak. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke. Mau nanya lagi? Sudah cukup? Kalau udah, balikin ke Filza ya. Udah, Filza. Oke, terima kasih banyak Kak Naila Huril Aini yang sudah menyampaikan materi praktikum dengan sangat-sangat lengkap. Nah, selanjutnya, makasih juga untuk para partisipan MSP 55 yang sudah sangat antusias dalam praktikum kali ini. Kayaknya banyak yang ingin mengikuti jejak Kak Naila ya. Enggak sih, udah banyak yang antusias di bidang perikanan ini. Baiklah, terakhir kan kita udah absen. Terus tadi ada yang belum absen, jadi kayak biasa deh absen backup-nya di on cam aja semua, biar di screenshot dulu. Yang mau on cam ditungguin ya. Bu, semuanya on cam ya. Ups, oke. Slide 1 ada Kanaila, Elvan, Ai, Sandi, Elvan belum on cam nih, Elzan, Alisa, Ihsan, Habibah, Raffi, Royhan, Asmar, Reinhard, Fauzi, Arya, Nia, Atika, Fikal, Diandra, Elvira, Fauzan, Damar, apa nih? Oh ya, Febri. Ananda, Denil. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. Fakih ada kabar? 1, 2, 3. Oke, udah deh.